Puji Tuhan, saudaraku, kita akan lihat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan dalam perjanjian lama. Firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, kuberikan tema berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Haleluya. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3, mulai. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya akan baca sekali lagi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, di sana dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apa yang saya dan saudara terima dan apa yang saya dan saudara peroleh semua berasal dari Tuhan. Kekayaan semua berasal dari Allah. Harta, pangkat dan kedudukan yang semuanya berhenti dan stop di liang kubur, semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, karena itu saya dan saudara kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Masih banyak orang Kristen yang beranggapan kalau diberkati Tuhan dan menjadi kaya, seakan-akan itu adalah hal yang berdosa bagi mereka. Masih banyak orang Kristen beranggapan kalau dia diberkati, dia memperoleh harta kekayaan, maka dia menjadi semacam itu kesalahan besar buat dia. Dia merasa bahwa dia tidak pantas, atau dia merasa bahwa itu seolah-olah dia merasa berdosa dan bersalahan dengan Allah. Banyak kali orang berpikir begitu karena mereka membaca dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-9. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi orang berkata, wah, ngapain saya kaya? Buat apa saya diberkati Tuhan? Lebih baik nggak usah karena ayat ini. Tetapi kalau kita lihat antara 1 Timotius 6 ayat 9 dengan Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22, ini dua ayat yang sebetulnya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Karena adalah kehendak Allah dan kehendak Tuhan untuk memberkati kita, sehingga saya dan saudara hidup di dalam kelimpahan, dan kita juga supaya bisa dapat bersyukur kepada Tuhan. Itulah tujuan Allah untuk manusia. Karena firman Allah berkata, Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Firman Allah berkata, Ia memberkati saya dan saudara dengan limpah. Jadi tidaklah dosa saya dan saudara bila diberkati. Tidaklah salah kalau saya dan saudara menerima sesuatu yang berasal dari Allah, karena memang itu adalah tujuan Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap anugerah yang dari atas, setiap anugerah yang terbaik itu berasal dari Allah, diturunkan dari atas, dari Bapa segala terang. Disebutkan bahwa setiap berkat, pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan kita Bapa segala terang.
Jadi segala berkat semua berasal dari atas. Dari mana? Sang sumber berkat yang bernama Tuhan itu sendiri. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang menjadi sumber berkat adalah Allah. Kesalahan kita adalah kita yang mencari berkatnya saja. Kita tidak cari yang sumbernya. Siapa sumber pemberi berkat? Tuhan. Yang kita kejarkan adalah berkatnya saja. Yang kita kejar adalah bonusnya saja. Tetapi kita tidak sadar sang pemberi bonus itu siapa. Sehingga orang jor-joran, kerja siang malam, banting tulang peras keringat. Hanya untuk apa? Untuk mencari yang namanya bonus ini. Berkatnya saja. Sehingga kita lihat mereka tidak menikmati berkat itu dengan baik. Karena mereka lupa kepada sang pemberi berkat. Sehingga berkat yang mereka terima seolah-olah hanya jatuh dan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang berlobang. Sekarang ada istilah orang berkata, saya biar lagi pegawai negeri tapi saya susah. Beda dengan kau ya. Kau tidak kerja bukan pegawai negeri tapi kau kelihatan lebih sejahtera. Hidupmu lebih bahagia. Hidupmu lebih tenang. Saya ini pegawai negeri adek, tapi hutang di mana-mana. Gali lubang, tutup lubang. Gaji tiap bulan aku terima hanya untuk menutup hutang yang satu, dan bulan depan lagi aku hanya pakai menutup hutang yang lain. Jadi kita harus sadar sang pemberi berkat itu siapa. Itu adalah Tuhan. Kalau kita pegang Tuhan, berarti kita dapat segala-galanya. Adalah keliru dan salah kalau kita lepaskan Allah lalu kita hanya kejar harta. Wah, ini kesalahan besar. Kalau kita sudah pegang Tuhan itu sudah aman dah. Seperti Yudas yang jual Tuhan hanya karena harta. Hanya karena 30 keping perak itu. Dia tidak sadar sebetulnya yang dia dapatkan jauh melebihi dari apapun. Dia kan sudah bersama dengan Yesus. Dia seharusnya sudah dapat segala-galanya. Tapi sayang sekali, hanya karena dia dibutakan dengan materi, dibutakan dengan hal-hal yang berbau dunia, sehingga dia bisa lepaskan itu dan dia bisa bisa copot dari tangan kasih Tuhan. Jadi kita harus sadar, berkat yang kita terima dari Allah, semua berasal dari Allah, dan itu adalah kehendak Allah. Supaya saya dan saudara diberkati Tuhan. Ya iya dong, masa Tuhan mau anak-anaknya menderita? Setan mau kau sakit, setan mau kau menderita, setan mau kau miskin, kau hidup susah, supaya ada alasan bagimu kau kutuk Tuhan, dan kau bilang aku rajin ke gereja, tapi kenapa aku susah? Aku rajin sembahyang, tapi kenapa aku makan saja susah Tuhan? Lebih baik aku tinggalkan Tuhan itu. Setan mau kau hidup susah, supaya kau gampang dan mudah untuk menyangkali Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa segala sesuatu berkat itu berasal dari Allah, dan itu kehendak Allah. Tidak dosa dan tidak salah jika saya dan saudara bisa mendapatkan berkat Tuhan. Kita diberkati itu kehendak Allah. Bukankah doa Bapak Gembala selalu di akhir ibadah berkata, engkau menjadi naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor, mendaki dan bukan merayap, sukses dan bukan gagal, sehat dan bukan sakit. Kenapa? Itu doa berkat. Nanti kalau lebih keren lagi kita tambah lagi dengan doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Definisi dari kaya adalah mempunyai banyak harta, katakanlah uang dan sebagainya, dan tidak mempunyai hutang. Itu definisi kaya. Arti daripada kaya itu, selain dia punya banyak uang, dia juga tidak punya hutang di mana-mana. Itu kira-kira definisi atau arti daripada kaya itu. Sehingga tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika, mereka tidak boleh. Paulus berkata, seperti yang sesuai aku pesankan padamu, tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Kenapa? Karena saya dan saudara bekerja. Lewat bekerja kita diberkati Tuhan.
Lewat berusaha kita diberkati Allah. Bukan apa-apa tergantung pada orang, apa-apa tergantung pada orang, apa-apa tanda tangan dan minta kepada orang. Kita bergantung kepada Tuhan, hanya pada Allah, supaya kita hidup sopan. Kadang orang Kristen kita menjadi orang percaya, kadang hidup tidak sopan di luar sana karena minjam-minjam, sehingga orang berkata, katanya rajin sembahyang, sehingga kita tidak jadi berkat dan tidak jadi contoh bagi orang lain. Kekristenan kita gugur hanya karena apa? Hanya karena saya dan saudara mengemis, dan kita menjadi apa? Kita juga suka membebankan orang lain. Kita suka bergantung kepada orang lain. Jangan. Prinsip hidup Bapak dan Ibu Gembala, biar mau susah model bagaimana, kami tidak bergantung pada orang, tidak bergantung pada manusia. Kita harap Tuhan. Kalau kita harap Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan. 1-2 kali kita tanda tangan pada orang, orang masih bisa kasih. Tapi kalau sudah ketiga kali, 4 kali dan seterusnya, orang sudah jengkel dan sudah benci. Orang sudah tidak suka. Meskipun itu keluarga sendiri. Ulangan 8 ayat 18 di sana dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Allah akan memberikan kesanggupan, Allah akan membukakan jalan bagimu dan bagiku untuk kita bisa mendapatkan berkat itu. Kita tanya-tanya, Tuhan, dari mana aku bisa memperoleh uang ini? Dari mana aku bisa memperoleh uang ini untuk aku bayar kos yang sudah 2 bulan nunggak ini? Dari mana aku bisa dapatkan uang ini untuk aku bayar biaya kuliah, aku bayar anak-anak punya sekolah? Tapi Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 18 tadi, Dia akan memberikan kesanggupan, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang penting saya dan saudara teguhkan hati, tetap percaya kepada Tuhan. Allah kita bukan Allah yang hanya bisa memberikan berkat bagi umatnya, namun Dia juga sanggup untuk memerintahkan berkat dari mana saja bisa datang buatku dan buat. Jadi Dia bukan hanya bisa mendatangkan berkat, tapi dia juga bisa memerintahkan berkat itu. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu akan datang, berkat itu akan diperintahkan oleh Tuhan. Syaratnya apa? Asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, kita baik-baik mendengarkan perintahnya, maka berkat yang dengan susah payah orang lain kejar itu akan datang padaku dan datang padamu. Sampai kita juga heran, saya tidak menyangka ya bisa terima ini, bisa dapatkan berkat ini. Saya tidak menyangka kok bisa-bisanya aku bisa dapatkan ini. Orang bisa datang bawa sesuatu ini untuk saya. Itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang sanggup memberkati, tapi Dia juga sanggup memerintahkan berkat kepada rumah orang percaya dan orang benar, kepada saya dan saudara. Sulit apa bagi Tuhan? Dalam kitab Injil sudah terbukti kok. Masih ingat waktu orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, kau dan muridmu bayar pajak tidak? Yesus bilang sama Petrus, kau pergi ke danau, kau tangkap ikan, buka di mulut ikan, ada koin, ada uang di dalam. Ikan saja berpartisipasi kerjasama dengan Tuhan untuk membawa berkat. Bayangkan, ikan saja Allah bisa suruh bawa uang untuk bayar pajak. Masa apalagi manusia? Apalagi yang bernama saudara, apalagi yang bernama tetangga. Susah apa bagi Tuhan?
Kita lihat yang berikut, saudaraku. Bagaimana sikap kita terhadap berkat Tuhan? Yang pertama, apa sikap dan tindakan kita terhadap berkat Allah? Yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9. Kalau sudah diberkati, apa kiat kita? Apa tindakan kita? Amsal 3 ayat 9. Yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ketika saya dan saudara terima berkat Allah, jangan lupa dengan berkat itu kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan berkat itu bukan kita hidup makin jauh dari Allah. Justru berkat yang itu berasal dari, karena kau berani lupa sama pemberi berkat, dia dengan gampang mengambil berkat itu dari tanganmu. Susah apa bagi Tuhan? Sehingga tadinya kau kaya raya, kini kau berubah menjadi miskin raya. Sama-sama raya, hanya bedanya satu kaya raya, satu miskin raya. Kan dalam Alkitab sudah pernah terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Raja loh, diturunkan sampai derajatnya seperti hewan. Susah apa bagi Tuhan? Jadi kalau sudah diberkati Tuhan, jangan sombong. Kau harus makin ingat Allah. Kau harus makin sadar, rumah ini berasal dari Allah. Berkat ini berasal dari Tuhan. Harta yang ada padaku dan padamu ini semua berasal dari Allah. Aku makin bergairah lagi untuk mencari Tuhan dan memuji namanya. Karena semua berkat ini berasal dari Tuhan. Jadi apa tindakan kita setelah kita menerima berkat? Yang pertama, muliakan Allah dengan hartamu. Dengan harta itu kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan waktu susah, belum punya apa-apa, saudara setia. Setelah sudah diberkati Tuhan, saudara lupa akan Tuhan. Dulu jalan kaki ke gereja, saudara setia mencari Tuhan. Tapi sekarang sudah diberkati, sudah ada kendaraan, katakanlah sudah ada motor, sudah ada mobil, kita mulai malas cari Tuhan. Ketemu gembala pun di jalan, gembala hanya dikasih pip 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 pip. Kenapa? Sudah ada kendaraan. Saudara makin diberkati, makin cari Tuhan. Jangan lupakan Dia. Allah sengaja mengizinkan kita melewati banyak hal untuk menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Yang berikut, yang pertama, apa tindakan kita setelah kita diberkati Tuhan? Yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta kita. Yang kedua, kita menjadi orang yang suka memberi. Kau makin diberkati, kau makin dipakai Tuhan, kau makin dilimpahi segala berkat, anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, kau juga harus terbuka tangan. Kau lebih suka memberi. Saudara lebih gemar untuk memberi. Saya dan saudara lebih suka memberi. Berkat yang berasal dari Allah kita terima dan kita salurkan lagi kepada saudara-saudara kita seiman. Mereka yang perlu kita bantu, kita bantu. Mereka yang perlu kita tolong, kita tolong. Jadi selain memuliakan Tuhan dengan harta kita, saya dan saudara juga gemar suka memberi. Supaya saya dan saudara makin diberkati Tuhan. Jadi berkat yang ada padamu jangan kau makan sendiri. Belajar berbagilah. Sengaja Allah ciptakan kita dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Jadi sengaja Allah ciptakan dua tangan pada kita, satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Jadi kalau sudah diberkati, saya dan saudara belajar gemar memberi. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Apa yang kita pakai mengukur, itu juga yang Allah, firman Allah katakan Allah juga akan pakai mengukur kita.
sejauh mana saya dan saudara melakukan dan taat pada firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, kata firman Allah. Berkat Allah yang akan tertumpah ruah di dalam ribaanmu, digoncang-goncang dan dipadatkan sampai dia tumpah ruah. Jadi ada berkat Tuhan, kita belajar memberi. Kita gemar suka memberi. Yang terakhir, apa tindakan kita setelah kita diberkati Tuhan? Yang pertama, muliakan Tuhan dengan harta kita. Yang kedua, suka memberi. Dan yang ketiga, hindari hidup yang hedonis, hidup yang foya-foya. Kalau dapat berkat, hindari hidup foya-foya. Dapat uang langsung kabur, hilang kemana begitu. Habiskan uang. Datang di rumah seperti orang miskin yang bikin muka kasihan. Jadi kalau ada berkat Allah, hindari hidup yang hedonis. Hindari hidup yang suka berfoya-foya. Saya dan saudara belajar seperti Rasul Paulus yang berkata, aku belajar hidup mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Apa yang ada, biaya hidup itu murah saja. Yang mahal itu gaya hidup. Biaya hidup petik sayur gedi atau di pinggir rumah, di belakang rumah, kita petik 2-3 kali petik, masak bikin kuah bening, sudah aman itu. Kampung tengah sudah terurus. Pokoknya makan makanan itu bukan pada berapa mahalnya atau seberapa dia mewah. Yang penting pada ucapan syukur saja kita terima juga sudah, puji Tuhan. Kalau kita terima dengan senang hati, biar nasi teh tidak jadi persoalan. Biar kata nasi hanya siram dengan kecap 3 tetes, tidak jadi persoalan. Kalau kita terima dengan sukacita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apa yang ada, Rasul Paulus bilang, berpada dengan apa yang ada. Aku hidup berpada dengan apa yang ada. Hindari hidup. Kalau kita diberkati ada berkat, mah itu cuma bonus dari Tuhan. Dan kalau dapat itu juga, ya kita belajar menahan diri. Jangan kita langsung seperti orang yang hilang akal sehatnya dan jadi tidak tahu diri. Dia lupa daratan dan hanya ingat lautan. Sehingga dia pergi kemana begitu. Nanti datang ke rumah lagi sudah muka sudah habis, uang sudah habis. Jadi hindari hidup foya-foya. Kalau ada berkat lebih baik menahan diri, biasa-biasa saja. Ada orang sekarang kan kita lihat banyak sekarang anak-anak muda yang terlibat judi online dengan istilah crazy rich. Dan bilang sultan-sultan itu. Ada beberapa yang ditangkap, terpaksa ditangkap karena melakukan penipuan dan mencuri uang-uang daripada orang lain. Hidup mewah. Mereka bergaya dengan hidup mewah. Ada beberapa yang ditangkap. Mereka merugikan banyak orang. Salah satunya ada sultan yang dari Medan, dari mana itu. Dia pamer mobil. Media tanya, ini mobil ini berapa harganya? Dia bilang hanya 3 miliar. Murah banget. Baju yang aku pakai ini harganya 5 juta. Murah banget. Sekarang dia di penjara 20 tahun. Lama banget. Jadi hindari. Kalau ada berkat Tuhan ya simpan, lalu kita hidup biasa-biasa saja. Kita pikir ini, nanti ini. Banyak kali kan orang telah terima berkat besar langsung dia kaget. Tapi saya dan saudara kita bersyukur. Hindari sikap hidup hedonis atau sikap hidup yang foya-foya. Ayat terakhir Lukas 15 ayat 13. Lukas 15 ayat 13, firman Allah berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Wah, dengan hidup berfoya-foya. Kita lihat hasilnya apa? Jatuh miskin. Sampai makan makanan babi. Bayangkan, itu pun tidak dikasih oleh tuannya. Karena dia permisi, Tuhan, bisakah aku makan makanan babi ini? Oh jangan kau makan. Bayangkan, babi lebih berharga daripada manusia. Jatuh miskin sampai makan pun susah, makan makanan babi. Kenapa? Hidup hedonis, hidup berfoya-foya. Dia tidak gunakan berkat itu sebaik mungkin. Saya dan saudara terima berkat Allah. Kita gunakan berkat itu sebaik mungkin. Ada dua di atas. Kita bisa gunakan untuk memberi, membantu pekerjaan Tuhan. Kita bisa juga memuliakan Allah dengan pemberian kita. Jadi saya dan saudara tetap bersyukur. Biarlah firman Allah menguatkan kita pada sore hari ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Kita sebentar akan mengangkat pujian dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.